Haleluya. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Amin. Tuhan akan mempromosikan saudara. Tuhan akan mengangkat saudara. Tuhan akan membuat engkau terus naik dan tidak turun. Kehidupanmu, dengar. 1, 2, 3. Shhh. Bukan syaksik, tapi langsung keangkat surga. 1, 2, 3. Shhh. Amin. Kenapa kehidupanmu hari ini begini? Shhh. Kenapa enggak ada kenaikan? Oke, nanti kita akan belajar. Berkat yang kedua, kesehatan. Kenneth Hagin berkata begini, 46 tahun. Dia ngomong gini, saya lupa rasanya sakit kepala. Alias selama 46 tahun Kenneth Hagin melayani Tuhan. Dia bahkan tidak pernah tahu rasanya sakit kepala. Sebab Kristus sudah menebus sakit penyakit di atas kayu salib. Saudara, saya nggak perlu doakan orang sakit lagi setiap hari Minggu. Why? Karena tidak akan ada orang sakit di antaramu. Semuanya terima berkat kesehatan ilahi. Yang percaya tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Katakan haleluya. Yang ketiga, saudara. Yang ketiga. Ya. Berkat yang kedua apa tadi? Kurang mantap. Berkat yang kedua apa? Yang pertama apa tadi? Promosi. Saudara lihat, sudah lihat kertasnya, lihat bentuknya, lihat jenisnya. Ini namanya promosi. Bukan soal kertas, saudara. Bisa saja kertas dinaikkan. Ini bukan dibuat-buat tapi progres. Terus naik dan tidak turun. Dulu hanya satu ibadah. Ruang lantai 6 paling kecil. Jemaat 20-30 orang. 20-30 orang. Sampai September 2004 hanya 40-50 orang. Tapi kemudian, saudara, saya mau bacakan. Tahun 2004. Imani perkatakan alami. Tahun 2004 bunyinya, tolong disorot. Kelihatan? Imani perkatakan alami. Slogan, itu bukan sekedar slogan, tapi rema. Saya dapatkan ini bukan hari ini, bukan 1-2 tahun yang lalu. Tapi sejak gereja ini berdiri, Tuhan ngomong, imani perkatakan, engkau akan mengalami. Iman itu artinya apa? Yang di hati, di pikiran, di mulut, sama. Iman itu apa yang di hati, apa yang di pikiran, apa yang di mulut, sama. Anda mungkin keadaan Anda datang ke sini dalam keadaan kurang baik. Mungkin bahkan ada yang tidak baik. Tapi imani bahwa Allah itu baik. Maka Anda punya keyakinan, siapa yang punya keyakinan Bapa itu baik? Deklarasikan itu dengan mulut saudara. Bapa engkau baik. Yosafat waktu dihadang oleh banyak bangsa. Keadaannya baik? Tidak. Diambang kehancuran rumah tangga. Diambang kehancuran kerajaan. Diambang kehancuran karir. Tapi apa yang dia katakan? Yosafat hanya ngomong, God is good all the time. Apakah keadaannya baik? Belum. Tapi dia mengimani dan dia memperkatakan, Tuhan engkau baik. Tuhan engkau baik. Tuhan engkau baik. Mari katakan. Anda ngomong begitu jangan melototi saya. Lihat ke Tuhan, angkat tanganmu ke surga. Bapa engkau baik. Bapa engkau baik. Kurang mantap. Amin. Amin. Mungkin kau berkata, Pak, tapi kenyataannya begini. Tidak masalah. Jangan percaya kenyataan, percaya kebenaran. Sebab kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Apa itu kebenaran? Firman Allah. Yohanes 8 ayat 32. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Memerdekakan kamu dari apa? Kesusahan. Memerdekakan kamu dari apa? Sakit penyakit. Memerdekakan kamu dari apa? Dari segala keterpurukanmu. Waktu engkau percaya kepada kebenaran, Tuhan akan mengangkat engkau. Tuhan akan memulihkan engkau. Katakan haleluya. Berkat yang ketiga katakan dengan saya kemakmuran. Betul ya? Oh, beranak pinak. Katakan dengan saya. Beranak pinak bukan soal mana punya anak bayi. Itu salah satunya. Tapi beranak pinak yang dimaksud adalah beranak pinak di setiap area kehidupan saudara. Gak ada kebantutan, gak ada kemandulan, di bisnis, di pekerjaan, di pelayanan, di rumah tanggamu, di masa depanmu. Semuanya ngalami beranak pinak. Amin. Masih ada yang cicing, saya udah semangat begini. Ayo angkat tangannya, katakan yes aku percaya. Amin. Berkat yang keempat apa? Katakan kemakmuran. Berkat yang kelima, kemenangan. Katakan. Berkat yang keenam, kemurahan Tuhan. Katakan. Berkat yang ketujuh, nama masyhur.
Berapa banyak yang rindu 7 berkat ini Anda terima? Siapa yang rindu? Kalau Anda nggak angkat tangan, kutuk di belakang ini saudara. Mau berkat atau kutuk? Yang mau berkat lambaikan tangan. Katakan aku percaya. Engkau baik. Allah yang baik. Bapa yang baik. Tetap baik. Dalam nama Yesus katakan. Amin. Hari Senin ada seseorang boleh duduk Petrus ini. Ke rumah saya. Dan dia punya tetangga. Suami istri ini datang ke rumah saya dan cerita gini. Tetangganya nggak punya ongkos untuk datang ibadah WRC. Tapi dia punya radio untuk mendengar. Dan dia putar radio Maestro 92.5 FM. Haleluya. Maestro AM. Saudara dia dengar. Tetangganya sudah bertahun-tahun menikah dan tidak punya anak. Mandul. Saya percaya saat saya khotbah ini ada yang dengerin, pendengar. Dan juga Anda yang hari ini mendengar. Baik di tempat ini maupun yang dengar di radio maupun di televisi. Dengar. Suami istri ini gak punya ongkos untuk datang ke sini. Dia waktu saya berdoa lewat radio. Aku percaya Tuhan. Aku punya anak. Aku percaya kandunganku terbuka. Aku percaya kandunganku terbuka. Apa yang terjadi? Saudara, tidak lama, sebulan setelah itu, dia hamil. Dia hamil. Sampai hari ini saya belum kenal dia, tapi hari ini dia hamil. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Nah, yang datang ini saudara, ini juga belum pernah ibadah di sini. Dia juga dengar di radio. Dia punya penyakit. Tiba-tiba saudara, waktu doa kesembuhan dari sini, dia imani. Apa yang terjadi? Seperti ada, apa Budion? Seperti ada bola tenis gelondongan. Keluar. Dan sejak saat itu, dia sembuh total dari penyakitnya. Saya nggak tahu penyakitnya apa, dia pun juga nggak tahu. Karena dia, saudara, secara ekonomi, sakit-sakitan udah lama. Dia nggak periksakan ke dokter, karena mungkin keterbatasan biaya. Tapi hidupnya menderita, fisiknya menderita. Tapi saat dia dengar firman Tuhan, dan dia percaya, dia mengimani, dia memperkatakan kesembuhan. Sekalipun lewat radio, terjadi kesembuhan. Amin. Maka saya percaya hari ini yang mendengar berita ini, mungkin di Cianjur, yang menangkap siaran radio Maestro. Saya percaya, Anda mungkin ada dalam keadaan kekurangan. Ada mungkin pasangan-pasangan yang menikah, belum punya anak. Percaya, perkatakan, Tuhan baik. Kandunganmu dibuka hari ini dalam nama Yesus. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita, amin. Nah, saudara, ada satu penghambat, kenapa kita nggak ngalami 7 berkat Tuhan? Saya sudah bagikan hari Minggu soal berkat dan kutuk, tapi hari ini kita lihat, Ulangan 15 ayat 4 tadi, berkata tidak akan ada orang miskin di antaramu, tapi kuncinya ada di ayat yang kelima. Asal saja engkau, sama-sama katakan, mendengarkan baik-baik suara Tuhan Allahmu. Sekarang kita lihat Ulangan 28 ayat 1. Ada beberapa yang tanya tadi, saudara. Pak Agung, kaosnya bagus. Iya. Sebenarnya bukan masalah kaos, siapa yang pakai, tergantung itu. Dan ini kaos akan dicetak banyak untuk Anda nanti beli, saudara. Haleluya. Ya, di sini Successful Bethany Family, nanti di sini yang dijual untuk saudara World Revival Center. Every Thursday at berapa? Balaria. Haleluya. 6.30 PM. Pre-midnight. Haleluya. Kurang mantap. Haleluya.